Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sistem kontrol. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu kontrol? Ya. Atau lebih tepatnya mungkin kita akan bicarakan apa itu sebenarnya sistem kontrol. Tujuannya adalah menjadikan beberapa objek yang kemudian kita sebut sebagai sebuah sistem atau sebuah plant. Plant ini bukan tanaman, bukan tumbuhan ya, tapi plant yang bersifat mungkin setara dengan factory atau semacam itu. Agar sistem atau plant tersebut berperilaku seperti yang kita inginkan. Oke, nanti kita akan cari contohnya di bagian setelah ini. Tapi kita coba sekarang membayangkan kontrol di sekitar kita. Contoh misalnya kontrol untuk kontrol ataupun mengendalikan suhu ruangan. Biasanya kalau suhu ruangan secara normal itu sekitar mungkin 26 mungkin ya, 26, 27, mungkin dengan suhu di bawah 25, satu orang mungkin masih merasa terlalu hangat, tetapi orang yang lain mungkin masih terlalu dingin gitu ya dan seterusnya. Nah, kita bisa mengatur suhu ruangan ya sedemikian hingga ruangan itu nanti secara canggih gitu ya bisa menyetarakan atau bisa memiliki suhu yang nyaman untuk setiap orang. Itu yang lebih lanjut. Tapi kalau secara kasar ya mungkin hanya mengatur misalnya agar terjaga 25 derajat Celcius atau semacam itu. Tetapi kedepannya kita bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk membuat supaya ruangan ini bisa nyaman untuk semua orang. Notabene sekali lagi seperti yang tadi saya sebutkan, satu orang dengan orang yang lain mungkin bisa punya rasa ataupun punya feel dingin itu sekian derajat. Oke. Tapi itu sudah di luar dari pembicaraan kita karena biasanya model pengaturan semacam itu melibatkan mesin pembelajar supaya mesin yang bisa mengatur suhu ruangan itu bisa bekerja dengan smart, bisa bekerja dengan cerdas. Mengemudi atau bersepeda, saya kira teman-teman semua ini juga tidak sedikit yang punya hobi bersepeda. Nah, bersepeda itu juga sebuah contoh dari sistem kontrol ya. Karena nanti kita akan melihat sebenarnya ada sistem kontrol open loop, kemudian ada sistem kontrol closed loop. Apa sih itu? Nanti kita akan bicarakan setelah kita mengenal yang awal ini dulu. Jadi ketika kita bersepeda atau mengendarai motor atau semacam itu, kita itu sebenarnya melakukan kontrol ya, atau mungkin cruise control untuk menjelajah ya mobil, sepeda, motor dan lain sebagainya. Kemudian mengontrol volume suara. Saya kira ini kan sering kita lakukan ketika kita mendengarkan musik, mendengarkan ceramah ya. Kalau misalnya tetangga sebelah tidak berkenan, tentu saja kita akan mengecilkan volume dan seterusnya. Dan mungkin ketika kita menggunakan headset, earphone, kita juga akan melakukan kontrol volume supaya kita bisa mendengarkan dengan nyaman. Atau mungkin mengontrol posisi penunjuk, gitu ya, semacam itu. Kontrol kecepatan, kontrol jelajah seperti yang saya katakan tadi. Kalau di pabrik kita akan mengenal proses kontrol. Ya, jadi sebuah sistem yang bisa mengatur, bisa mengendalikan ya jalannya proses mulai dari bahan-bahan dimasukkan sampai produksi. Itu kalau panjang sekali ya, tapi kita bisa melihat proses kontrol itu dalam skala yang segmentasi ataupun pendek-pendek. Oke, sebentar, kelewatan. Lantas apa itu sistem kontrol? Dan mengapa kita membutuhkan? Oke. Sistem kontrol seperti yang sudah saya katakan tadi di slide sebelumnya, sebuah tools ya, alat ya, sistem gitu ya lebih tepatnya yang digunakan untuk mengendalikan, digunakan untuk mengontrol apapun itu sesuai yang diinginkan. Ya, sesuai yang diinginkan itu bisa kita inginkan, bisa perusahaan inginkan, aku inginkan dan seterusnya. Nah, terus mengapa kita membutuhkan sistem kontrol? Ya, supaya kita nyaman, seperti yang saya katakan. Mengendalikan suhu kamar, atau nyaman karena kita mungkin tidak terlalu banyak proses mencuci baju gitu ya. Kemudian kita kasihkan ke
ke tukang cuci binatu gitu ya, laundry, kemudian mereka punya alat seperti itu. Kita membutuhkan sistem kontrol untuk lingkungan yang berbahaya. Itu pasti itu. Tempat yang sangat panas, sangat dingin terhadap manusia. Atau mungkin kontrol yang ada di luar angkasa. Ya, itu juga bisa kita butuhkan di sana, di luar angkasa. Atau mungkin kita bikin robot yang bisa memindahkan atau bahkan menjinakkan bom. Jadi nyaman, berbahaya, kemudian mustahil untuk dilakukan manusia. Misalnya presisi untuk penempatan komponen dalam skala nanometer. Ya. Kemudian bekerja di dalam ruangan yang sangat kecil, di mana tubuh manusia sudah tidak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Itu juga impossible, ya mustahil. Sehingga kita membutuhkan sistem kontrol, lebih tepatnya mungkin robotics atau semacam itu, misalnya untuk menempatkan komponen-komponen yang sangat kecil, melakukan soldering dan seterusnya, kita membutuhkan sistem kontrol. Atau mungkin ada di dalam alam, ya di dalam alam untuk mengatur suhu tubuh manusia secara internal, tetapi kita berada di alam, ya, itu juga biasa. Atau untuk menekan biaya atau untuk meningkatkan efisiensi. Jadi berbagai macam alasan bisa kita gunakan untuk menjadi alasan yang tepat mengapa kita membutuhkan sistem kontrol. Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak contoh sistem kontrol ataupun sistem kendali yang ada di sekitar kita. Oke ya, jadi apa itu sistem kontrol? Kemudian apa sih kontrol itu sendiri? Pekerjaan kontrol itu apa sendiri sudah kita bicarakan dalam 2 slide pertama ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah namanya Watt's Flyball Governor. Ya. Ditemukan oleh James Watt. Ya, kita sudah tahu kan James Watt itu siapa? Dengan satuan watt gitu ya. Nah, di sini ada flyball ya. Flyball ini yang di sini oke. Ini bisa berputar-putar ya, menggunakan sentrifugal. Ini ada semacam speed sensor ya. Kemudian kita bisa mengatur kecepatan putar ini dengan butterfly valve gitu ya, karena ini ada steam, ada semacam uap. Jadi mesin penggerak putaran yang bisa diatur itu yang paling primitif itu adalah flyball governor. Jadi ini bisa naik turun ini ya. Ini bisa naik turun, kemudian ini bisa menentukan, ini kan berputar ya. Jadi kalau semakin kecil, semakin melebar itu nanti putarannya bisa berbeda-beda. Nah, ini adalah sistem kontrol manual, belum ada elektroniknya. Full mekanik. Pada saat itu full mekanik ditambah dengan penggunaan uap ya. Penggunaan uap yang steam ya, penggunaan uap untuk mengatur kecepatan. Oke, itu sebagai contoh. Nah, ini agak lebih modern lagi. Saya tampilkan sebuah pesawat udara gitu ya. Itu ada paling tidak ada macam-macam. Ada roll, pitch, yaw, itu penting untuk kita atur ya. Naik, turun, berguling ya, membelok dan seterusnya, itu penting kita gunakan karena ini sudah termasuk cruise control ataupun kontrol untuk melakukan penjelajahan. Nah, ini salah satu, dua contoh ini sebenarnya sudah cukup banyak lagi. Kita bisa memberikan contoh yang lain. Oke, kita lihat. Kontrol itu dibagi menjadi dua, yaitu open loop dan closed loop. Ya, open loop seperti gambar yang ada di slide ini. Ya, jadi open loop itu kita punya sinyal input di sini, kemudian kita juga punya hasil ataupun keluaran di bagian Y atau YD, kemudian masuk ke aktuator ataupun controller. Nah, controller ataupun aktuator ini keluarannya menjadi input atau menjadi masukan bagi plan. Plan itu adalah sesuatu yang kita kontrol, ya, kita kontrol. Jadi nanti saya berikan contoh. Tapi sistem kontrol kalang terbuka ataupun lebih dikenal dengan open loop itu contohnya adalah pemanggang roti, microwave, kemudian penembak bola basket, penembak bola golf, penembak bola tenis, itu semuanya adalah open loop. Nah, kalau seperti ini berarti kuncinya apa? Kuncinya adalah kalibrasi. Ya, pengaturan, tuning, itu kalibrasi. Dan sangat peka terhadap gangguan. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut ini, yaitu toaster. Toaster itu pemanggang roti.
Nah, pemanggang roti seperti yang sudah kita jumpai sampai saat ini itu adalah open loop, ya, kalang terbuka. Karena di situ kita bisa lihat ngaturnya itu adalah mengatur timer, ya, kita mengatur timer. Jadi mungkin beberapa tahun yang ke depan mungkin akan menjadi close loop karena kita minta supaya roti itu berwarna coklat keemasan dan rasanya renyah. Nah, ini biasanya kita nggak bisa nganu ya, kita nggak bisa ngatur cuman perkiraan waktunya. Jadi pemanggang roti tidak mengukur warna rotinya selama proses pemanggaman itu ya, jadi pokoknya dipanasin aja sampai kering. Kemudian kalau di luar negeri roti panggang itu bisa menjadi putih di musim dingin dan menjadi hitam di musim panas. Sehingga di sini untuk yang model toaster open loop itu it's nothing to do dengan warna dari rotinya. Yang penting akhirnya cuma renyah gitu ya, coklat keemasan dan renyah, tapi sebenarnya lebih ke arah renyah. Nah, pemanggang roti akan lebih mahal dengan sensor untuk mengukur warna dan aktuator untuk menyesuaikan timer berdasarkan pada warna yang diukur itu. Jadi ini saya bicara toaster yang kebanyakan dijual. Ya, cuma dipencet gitu. Nah, itu dia biasanya sudah waktunya tertentu ya, waktunya tertentu sehingga dia nanti bisa off ya pada saat waktunya habis. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, mesin cuci. Ya. Mesin cuci pakaian itu kita pakai program. Nah, programnya menggunakan apa namanya timer, ya, menggunakan timer. Kita setting programnya, kemudian nanti kita akan menghasilkan baju ataupun pakaian yang sudah dicuci. Jadi mesin cuci itu tidak mengukur menjadi seberapa bersihnya. Jadi itu sudah dari pabrik itu sudah disetting gitu ya, sudah disetting mulai dari mencuci, membilas, kemudian mengeringkan atau semacam itu sesuai dengan timer yang default, timer yang standar yang keluar dari pabrik. Jadi di sini tanpa sensor dan ini kita sebut sebagai kalang terbuka. Jadi kita setting programnya, kita masukkan atau kita tekan-tekan tombolnya di situ, kemudian oh ini untuk yang kain jenis ini sudah ada apa namanya menunya, kita tinggal pencet saja, start, sudah langsung dia akan melakukan penyucian secara otomatis. Hanya saja dia melakukan dengan cara open loop. Baik, terus yang kedua adalah kontrol kalang tertutup atau menggunakan umpan balik. Jadi kalau beda ya dengan yang ini ya, Anda bisa melihat gambar di sini. Nah ini tidak ada umpan balik apapun. Jadi dari input kemudian menuju ke controller, ke menuju plan dan seterusnya itu tidak ada yang balik ke depan. Kalau ada sesuatu yang panahnya membalik ke depan itu kita sebut sebagai feedback ataupun umpan balik. Nah, contohnya ini ya. Jadi kontrol kalang tertutup atau umpan balik itu mampu membandingkan perilaku yang sebenarnya dengan perilaku yang diinginkan. Nah, contohnya ini nanti ini kembali ya dari ini kan tadi ada controller, ada aktuator, ada plan. Nah, dari plan itu balik dengan pembacaan sensor, kemudian dikembalikan lagi apakah yang dibaca sensor itu sesuai dengan ya ini bagian ini kita sebut sebagai set point, itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai error. Nah, error inilah si controller itu nanti akan mencoba error ini dibuat ataupun diusahakan supaya mendekati atau sama dengan 0. Walaupun hampir tidak ada ya yang sama dengan 0, tapi mendekati lah, paling tidak mendekati 0. Artinya antara set point yang diinginkan dengan kenyataan atau realita dengan harapan itu sama ya. Nah, ini nanti akan melakukan koreksi di sini, sehingga di sini dibutuhkan tidak hanya aktuator seperti pada sensor kontrol kalang terbuka, tapi dia juga membutuhkan sensor ya. Dan ini nanti ada algoritmenya ya, ada algoritmenya apa yang harus dilakukan jika errornya positif atau errornya negatif itu apakah diturunkan, apakah dinaikkan, itu nanti ada algoritma khusus di sini. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh berikut, yaitu adalah mobile direction control ataupun kontrol arah mobil. Nah, ini adalah upaya untuk mengubah arah mobil. Nah, di sini Anda lihat ya, misalnya kita itu mau belok kiri.
Nah, mata itu melihat belum belok. Nah, maka kita setir belok kiri, belok kiri, belok sampai ya paling tidak 0 atau mendekati 0. Nah, ini ada otak kita, ini ada tangan kita. Ini ada mobil ya, mobil yang digerakkan, otak dan tangan kita itu menggerakkan setir ya, menggerakkan kemudi gitu ya, kanan, kiri, atau misalnya kalau paling jelas itu mungkin kalau Anda pernah mengendarai mobil untuk parkir itu kan kita harus melihat spion gitu ya. Mata kita melihat spion kemudian mengarahkan ini harus kalau misalnya belok ke kanan tuh kalau mundur berarti putar kiri, kalau belok ke kiri, kalau pas mundur itu putar ke kanan ya, terbalik ketika maju gitu ya. Nah, itu nanti akan ada arahnya, akan ada arah misalnya mundur gini ya, kemudian maju, kemudian mundur lagi belok kiri atau belok kanan gitu ya. Maju mundur gitu. Itu ada sistem kontrol kalang tertutup. Jadi otak kita ini berserta mata sebagai sensornya melihat. Ya mungkin bisa melihat di spion, bisa melihat biasanya mobil sekarang itu dilengkapi dengan kamera gitu ya. Kamera yang menunjukkan posisi belakang. Jadi kita hanya melihat kamera itu. Kemudian otak memproses, kemudian tangan melakukan action gitu ya, melakukan action mengatur ya, belok kanan, belok kiri gitu ya, dan seterusnya sedemikian rupa sehingga mobil kita bisa diparkir dengan baik dan benar. Nah, itu kalau untuk saat. Nah, kalau untuk jarak jauh kita menggunakan kontrol jelajah mobil sama aja. Ini adalah kontrol jelajah mobil. Jadi kalau kontrol jelajah mobil itu adalah upaya untuk mempertahankan kecepatan mobil dan mungkin tidak hanya sekedar mempertahankan kecepatan tapi sesuai dengan arah dari jalan raya itu sendiri gitu ya. Nah, seperti yang sekarang teknologi yang sudah cukup canggih dan maju itu adalah automatic driving car. Ya, di mana mobil itu mampu melakukan kemudi ataupun pengontrolan kemudi jelajah atau cruise control yang itu bisa kita lakukan secara manual seperti yang ini antara otak dengan tangan. Ini dilakukan dengan sebuah mesin yang lebih canggih, lebih smart gitu ya, dan dilakukan secara otomatis. Jadi kita lihat ini persamaannya brain itu sebagai controllernya, kemudian hand atau tangan kita yang tangan dan mungkin lebih tepatnya kaki juga ya untuk mengendalikan rem, gas dan sebagainya itu sebagai aktuator. Kemudian auto di sini itu adalah sebagai mobil itu sendiri. Nah, sensornya itu adalah mata kita ya, vision gitu, visi pada human, pada manusia. Itu kemudian juga mungkin telinga juga akan berfungsi, tapi lebih banyak mata yang berfungsi untuk kontrol jelajah mobil. Nah, oke, untuk selanjutnya setelah kita tahu bahwa ada semacam kontrol kalang tertutup, kemudian kontrol kalang terbuka, itu adalah mengenai elemen dasar. Nah, elemen dasar dalam sistem kontrol itu bisa kita lihat di sini, tapi intinya bahwa elemen dasar dalam sistem kontrol umpan balik khususnya itu adalah untuk supaya kita bisa melakukan atau membuat pengontrol yang sedemikian hingga bisa melihat luaran sedemikian hingga agar mengikuti acuan ya, supaya dapat memuaskan ya siapapun itu, terutama mesin, manusia dan seterusnya. Nah, terus di sini juga ada gangguan. Nanti kalau kita melihat elemen dasar dalam sistem kontrol umpan balik itu ada controller, atau di sini kalau dalam tubuh manusia itu adalah brain ataupun otak. Kemudian aktuatornya adalah tangan dan kaki. Kemudian plan di sini adalah mobil itu sendiri. Kemudian dilengkapi dengan sensor-sensor. Kalau manusia itu sensornya adalah mata yang melihat ke depan untuk mengemudi kendaraan dengan baik, benar, dan aman, terkendali. Nah, proses desainnya itu sendiri dalam pengontrolan sistematis itu diawali dengan apa yang disebut sebagai modeling atau pemodelan. Nah, pemodelan ini adalah membuat suatu model matematik ya, model matematik dari plan-nya sebenarnya, dari plan-nya, karena kalau controller dan sebagainya itu sudah ada model matematiknya, kemudian dilakukan analisis. Setelah dari mathematical model ini dilakukan analisis, baru kita desain sehingga sampai ke implementasi di lapangan ya. Kalau implementasi menggunakan
peralatan simulator juga tidak ada masalah ya untuk menjamin keamanan dari sistem kontrol yang itu melipat. Nah, kalau kita bisa bayangkan kalau sistem kontrol pesawat terbang, sistem kontrol pesawat terbang itu begitu rumitnya ini. Jadi di atas sana ketika terbang itu seperti yang tadi di depan kita pakai ada roll, ada yaw, ada page gitu ya. Itu lebih kompleks daripada sekedar hanya mengatur X dan Y saja seperti mobil. Nah, karena elemen ataupun prosesnya seperti ini, maka kuliah kita akan kita bagi menjadi 3. Mulai dari pemodelan, nanti beberapa materi berikutnya kita akan mulai dulu dengan pemodelan. Kita akan bicarakan seolah mengenai transformasi Laplace, kemudian pemodelan dalam 3 hal yang sering dibahas itu mekanik, listrik, elektromekanik. Kemudian analisis ya mengenai tanggap undak, step respon, frekuensi respon, stability, menggunakan kriteria Routh-Howitz, Nyquist, dan seterusnya. Kemudian baru ke desain, menggunakan locus, kemudian menggunakan frekuensi respon teknik, kontrol PID, kompensator, dan seterusnya. Nah, kira-kira ini teman-teman semua roadmap kuliah kita, mulai dari pemodelan, kemudian dilanjutkan dengan analisis, dan diakhiri di sini dengan desain. Nah, ini adalah konsep dasar. Jadi di setelah ini tentu saja ada advanced control system, tapi tidak atau bukan dalam skop rentetan dari video-video ataupun materi yang akan kita berikan. Nah, nanti mungkin jika ada kesempatan nanti akan saya bikin lagi satu deretan yang membicarakan mengenai advanced control system. Tapi ini kira-kira modeling itu ada Laplace, ada fungsi Ale, modeling sistem, diagram blok linearisasi ini kan paling dasar ini kalau kita lihat. Kemudian baru masuk ke yang sudah kita dapatkan di sini, misalnya model mathematics, kita bisa melakukan analisis dengan time response, frekuensi respon maupun melihat kestabilannya. Baru kemudian kita bikin desain spek, root locus, dan seterusnya ada di bagian desain. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada materi pendahuluan ini. Semoga Anda bisa punya gambaran dulu, itu yang penting ya, gambaran dulu apa yang akan kita bicarakan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan Anda berikan di kolom komentar di channel saya, di channel YouTube ya. Itu silahkan Anda berikan komentar, menerima juga ucapan terima kasih, dan mohon dukungan doa supaya saya bisa membuat video-video lain yang bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.